Ya, kalau pada isu itu kayaknya sudah ketemu ya. Oke, saya ke Bang Henry. Meskipun saya yakin PDIP akan melakukan itu. Ini memang bukan kebijakan yang sederhana. Ini tidak main-main sebenarnya isu ini ya. Tetapi katakanlah kita bicarakan soal itu. Akan sangat luka kita kalau kemudian PDIP yang kita harapkan menjadi penyelamat mungkin demokrasi barangkali, mungkin sehatnya logika bernegara kita itu jangan sampai memilih juga untuk bersama dengan pemerintahan. Kita harus seperti apa Bang memahami sikap PDIP nantinya? Jangan diragukan sikap PDIP Gitu ya. berkaitan dengan situasi buruknya pemilu khususnya pilpres kali ini ya. Ini pilpres yang terburuk sejak reformasi ya. Kemudian karena kita melihat hal yang kita khawatirkan adalah matinya demokrasi ya. Kemudian kita melihat betapa sistemiknya kejahatan demokrasi yang dilakukan. Maka tidak perlu khawatir dengan PD Perjuangan. Kami akan siap memimpin koalisi yang akan menjadi partai penyeimbang. Penyeimbang atau oposan ya? Ya oposisi boleh disebut. Saya juga sudah mulai menjadi oposisi mulai sekarang. Gitu ya. Bang, lagi-lagi saya memang ternyata harus menanyai ke Anda ini soal rencana melakukan gugatan itu. Dan Anda adalah seorang wakil ketua tim hukum ya untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Sampai hari ini data-data dan bukti-bukti Anda untuk maju ke level gugatan itu memang sekuat apa? Kuat sekali. Okay. Kuat sekali ya. Kami tidak akan larut dengan masalah angka, selisih angka atau angka perolehan angka. Tapi kami akan fokus pada TSM ya. Karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa, kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif ya. Mengenai hal ini bukan hal baru ya. Di beberapa negara sudah pernah membatalkan putusan KPU-nya, kemudian memerintahkan agar lakukan pemilihan umum ulang. Jadi kami lebih cenderung ya, nanti tentunya kita akan ajukan ahli-ahli kan ya. Nah ahli apa saja, apakah ahli sosiologi massa atau apa, itu nanti akan kami ajukan. Sehingga karena kita sama-sama tahu bahwa putusan hakim mengenai benar, tidak, salah, tidak tergantung dari keyakinan hakim yang didukung oleh minimal 2 alat bukti kan begitu. Nah kami sangat kuat bukti-bukti yang sudah kami miliki. Iya Bang, kita maju selangkah. Seperti apa lah katakanlah misalnya ya, pada kasus 5 provinsi di Pulau Jawa dengan pemilih terbanyak itu, misalnya di Jawa Tengah, kita bisa saya sedang mencoba mengutak-atik pikiran saya bagaimana bisa Mas Ganjar itu kalah di Jawa Tengah dengan angka yang sangat tinggi ya. Sementara itu adalah daerahnya. 10 tahun dia menjadi gubernur dan itu basisnya PDIP. Ya, dan keberhasilan selama 10 tahun juga kan. Oke. Itu dia. Makanya kemudian dihubungkan dengan pembuktian itu, bukti-bukti seperti apa yang Anda miliki agar kemudian kita bisa memahami bahwa ini memang langkah yang heroik, bukan langkah yang asal-asalan gitu. Ya, oke. Kita bisa membuktikan adanya mobilisasi bukan massa ya, mobilisasi kekuasaan ya, mulai mengerahkan aparatur negara ya, mulai dari intimidasi yang dilakukan oleh Polres dan sampai ke Polsek dan sebagainya. Ya. Tanpa itu tidak akan terjadi selisih suara seperti itu. Dan kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua.
Ya, dan mungkin nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan gitu. Oh, Ya, boleh tahu di mana? nanti aja. Nanti aja ya. Nanti kita tahu semua lah sekarang. Main diintimidasi. Besok Kapolda dipanggil dicopot. Saya dapat kabar, Bang. Ini kalau misalnya Iqbal punya catatan menyangkut ini, kita tiktokan aja ya. Saya dapat kabar informasi bahwa katakanlah di Sragen itu ada gerakan agar kemudian masyarakat itu tidak memilih, maka persentase memilihnya Kabupaten Sragen itu rendah sekali, hanya 30 berapa persen ya. Saya harus melihat datanya lagi, tapi tadi barusan saya dapat informasinya. Konon kabarnya ada mobilisasi seperti yang Abang bilang tadi agar kemudian mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Termasuk bukti itu yang akan Anda ajukan? Ya, kami punya bukti-bukti banyak yang nggak boleh saya buka di sini. Ya, nanti karena kita peperangan dalam tanda kutip itu nanti di MK. Ya, dan kami sudah siapkan itu semua. Yang pasti bahwa akan ada Kapolda yang akan diajukan. Ya. Ini clear nih. ini perlu ini. Karena itu ya dalam pemilih itu pangkat Kapolda itu lumayan sih. Lumayan sih. Seperti itu ya. Gimana, Bal? Di catatan di 01 ada juga? Iya, sama, kami mencermati pembagian bansos atau BLT ya menjelang pemilu ini luar biasa. Sampai kemarin di Metro TV, di TV sebelah sama Mas Romi P3 dia bilang gini, jangankan manusia, hewan pun katanya kalau dikasih modal 490 triliun itu bisa menang katanya. Itu Romi yang ngomong P3. Bayangkan coba. Jadi termasuk itu juga kenapa suara PKS di tabulasi kami tidak naiknya tidak terlalu signifikan, juga semua habis karena sembako. Dan mirisnya kan aturannya katanya dibagi oleh Bappenas, tapi pada faktanya kepala daerah bagikan, presiden bagikan ya. Dan itu di Jakarta aja itu bungkus sembakonya sama dengan warna 02 gitu. Itu gimana logika kita itu? Makanya bagi teman-teman yang hari ini merasa menang harusnya malu lah gitu loh. Orang kalau menang itu kan gagah gitu. Makanya sekarang mungkin nggak datang juga gara-gara malu juga ini. Sebenarnya kan begini loh, Bro. Saya tuh bingung ya. Karena saya pernah jadi anggota DPR lumayan 10 tahun ya, Bang ya. Kita sama-sama. Anda kan punya perwakilan di DPR. Oh sudah, semuanya kita enggak kedengaran suara Anda semuanya. Semuanya sudah kita suarakan. Masalahnya orang yang dulu berteriak-teriak itu sekarang dia diam gitu aja. Ya, karena dia berada di sana. Hah? Bukan, maksud saya yang di partai Anda. Katakanlah misalnya di PKB, PKS dengan Nasdem, PDIP dan setiap P3. di acara selalu kita sampaikan. Anggota Dewan kami juga sudah menyampaikan. Tapi kan lagi-lagi pada pemilu kali ini kita melihat bahwa orang itu kayak yang penting kan nggak melanggar hukum. Gitu loh. Apa yang maksud dengan nggak melanggar hukum itu? Ya itu tadi. Ini bukan lagi melanggar hukum, ini melanggar konstitusi. Iya, gitu. Kalau ada masalah laporkan ke Bawaslu katanya. Kalau Bawaslu nggak proses gimana? Nggak mau melanggar hukum. Ya, lagi bayangin coba. Gimana? Makanya gini, Bal ya, Adinda ya. Saya itu di tempat saya ini saya kejam kepada anggota DPR. Iya. Saya kejam, Bang. Beberapa anggota DPR di sini yang saya panggil ke sini tuh pada ngeri gitu. Karena menurut saya, hei, kemana aja kalian? Makanya udah bener lah kamu masuk DPR lah gitu kan. Gimana suaramu, Bal? Gimana? Ya kita lihat lah. Kita nggak mau berani, tapi di luar negeri lumayan dukungannya. Ya, tetapi lagi-lagi, Bang, kita melihat bahwa politik sembako ini namanya pork barrel politik. Ini dipraktekkan tahun 18-an di Amerika. Di zaman perbudakan. Jadi anggaran negara digunakan untuk pemenangan, ya dugaan kami. Jadi itu terang-terangan. Bangsa itu. Terang-terangan. Makanya tadi saya sedih alasan El Nino lah, alasan bahkan lebih hampir mendekati anggaran ketika COVID gitu loh. Ini ada apa gitu? Harusnya dibagi, mana ada, kita biasalah kalau proyek-proyek di pemerintah mana ada Januari udah cair. Ini Januari biasanya orang masih nyusun. Ini udah harusnya betul. Maret dimajukan. Betul. Dan dibagikan menurut saya ya luar biasa, gak sembarangan menurut saya sih. Ya di pinggir jalan. Kalau saya tidak salah nih, ada beberapa orang di kubu Anda itu pengacara ya, punya latar belakang hukum yang cukup komplit untuk membaca semua data ini dan kemudian mengajukannya gugatan secara politik. Sedang kita siapkan. Beneran nih. Betul. Seperti apa coba? Nah, kalau PDP iya. Saya udah baca nih. Kita berkomunikasi tim hukum kami. Nanti, ini kan strategi Bang ya nanti kita. Tetapi bukti-bukti itu sudah lengkap. Jadi ini sangat bukan sistematis, ini terang-terangan. Ya terang-terangan. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya kok bisa? Bang Akbar lah tanya. Kok bisa sebebas itu? Kemana pengawasnya?
Ya saya juga bertanya. Gitu kan? Kan kalau kita bilang kecurangan, jawaban mereka laporkan dong, ya kan? Kalau pengawasnya nggak memproses gimana? Dan itu memang Anda sudah lakukan ya? Iya. Nah, ini sorry pemirsa, Anda pasti juga dongkol sama saya. Ini kan pertanyaan apa ini? Karena tidak perlu bertanya lagi, kita lihat di lapangan gitu. Tapi tetap saja sebagai host, saya harus menanyakan ke narasumber saya, apa yang terjadi. Kan termasuk kasus-kasus kepala desa kita juga sudah kita laporkan juga. Tetapi kan lagi-lagi kalau tidak diproses bagaimana? Jadi disitulah kami menduga ya bahwa semuanya ini sudah ada skenario, sudah ada sutradara, ya. Dan memang ya, paslon ini bukan berhadapan dengan paslon lain, tapi ada berhadapan dengan kekuasaan gitu. Kan susah kita. Tapi lagi-lagi pertanyaannya laporkan dong, proses hukum kan gitu, susah kan. Ya, tapi lagi-lagi kami melihat ya memang bagi saya politik itu bukan hanya soal dunia. Boleh yang hari ini merasa menang, bangga, senang, tapi di akhirat nanti kan semuanya akan ditanya, semuanya akan bertanggungjawab. Itu bagi PKS itu politiknya sampai seperti itu gitu. Makanya mungkin mereka hari ini nggak ada yang datang juga takut juga gitu loh. Orang kalau merasa menang itu kan harusnya gagah. Ini kalau di TV semua pada begini semua, takut semua. Kenapa? Karena memang cara-caranya itu gitu loh. Oh, mereka takut sama kamu ya? Bukan takut sama saya, tapi mungkin mereka tidak segagah sebelumnya gitu loh.